Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi ya teman-teman ke pembelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 dengan tema manfaat hewan bagi kehidupan manusia, Senin 31 Agustus 2020. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, selalu Ibu ingatkan tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktunya tetap dijaga. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Slide berikutnya kita masuk ke pembelajaran 1. Oke teman-teman, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Namun, pada kesempatan ini kita akan membahas manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Di mana selain tumbuhan, manusia juga memanfaatkan hewan untuk kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sangat memerlukan makhluk hidup lainnya. Hal ini sejatinya manusia tidak bisa hidup seorang diri ya teman-teman. Manusia juga memanfaatkan hewan dan tumbuhan di sekitarnya untuk kebutuhan sandang pangan, obat-obatan, dan lain-lainnya. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Manfaat yang pertama bisa kita lihat ya teman-teman pada slide ini. Yang pertama sebagai penghasil bahan pangan. Yang kedua sebagai bahan sandang. Lalu manfaat yang ketiga diambil tenaganya. Yang terakhir manfaat yang keempat adalah sebagai bahan kerajinan. Nah, di slide berikutnya ini akan Ibu ulas satu persatu ya teman-teman manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama kita lihat sebagai penghasil bahan pangan. Nah, manfaat hewan bagi manusia adalah sebagai penghasil bahan pangan. Manusia harus makan untuk bertahan hidup. Bahan pangan tersebut ada yang diperoleh dari hewan. Bagian tubuh hewan yang sering digunakan sebagai sumber bahan pangan adalah, nah, seperti gambar berikut ini ya teman-teman. Misalnya ada daging sapi, daging kambing, terus ada telur ayam, telur bebek, telur puyuh. Nah, semua yang terlihat pada gambar di slide ini itu bisa dimanfaatkan dan bisa dikonsumsi oleh manusia demi mempertahankan kelangsungan hidupnya ya teman-teman. Berikutnya, sebagai penghasil bahan sandang. Nah, di slide ini sudah tersedia gambar seekor domba. Nah, benang uol yang kita kenal itu berasal dari bulu domba. Di antaranya bisa dimanfaatkan benangnya adalah sebagai bahan dasar membuat sweater atau baju penghangat di kala musim dingin. Nah, pakaian atau sandang merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Sebagai bahan sandang yang dipakai oleh manusia berasal dari hewan. Nah, kebanyakan pakaian yang berasal dari bahan baku hewan memiliki harga yang relatif mahal ya teman-teman dibandingkan dengan bahan baku pakaian yang berasal dari tumbuhan. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu manfaat yang bisa kita ambil dari tenaga hewan adalah seperti gambar berikut ini. Seorang petani sedang membajak sawahnya dengan menggunakan tenaga hewan yaitu kerbau untuk meringankan pekerjaan mereka. Lalu di sebelahnya lagi ada contoh kuda sebagai transportasi. Lalu yang keempat itu sebagai bahan kerajinan. Nah, dalam bidang estetika, hewan juga sering digunakan untuk bahan kerajinan ya teman-teman. Beberapa bagian tubuh hewan digunakan untuk bahan kerajinan dan diperjualbelikan. Misalnya beberapa jenis wayang kulit dan beberapa jenis kerajinan yang dibuat dari kulit hewan seperti kulit sapi, kambing, dan kerbau. Nah, bisa banyak manfaatnya teman-teman. Lalu kita masuk ke pembelajaran 2 yaitu, nah, di sini sudah tersedia sebuah gambar ya teman-teman. Mungkin teman-teman tidak asing lagi ya dengan gambar ini.
Nah, ini merupakan lambang dari negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Sebelumnya pernah Ibu bahas sejarahnya, simbolnya, terus makna-makna dari simbol tersebut. Nah, pada kesempatan ini juga Ibu akan sedikit mengulang kembali ya teman-teman. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Nama Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca, berarti 5, sedangkan sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila memiliki arti 5 dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam lambang negara kita ini sendiri memiliki yang namanya simbol-simbol teman-teman. Nah, simbol-simbol itu berada di perisainya. Bisa kita lihat teman-teman, bagian dada burung Garuda. Nah, di situ banyak sekali ada simbol-simbol. Nah, masing-masing simbol itu memiliki makna dan arti tersendiri ya teman-teman. Nah, untuk simbol yang pertama yaitu dilambangkan dengan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu simbol yang kedua dilambangkan dengan rantai yang berbunyi. Nah, simbol ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu simbol yang ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, bunyi dari lambang itu sendiri adalah Persatuan Indonesia. Kemudian lambang yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, simbol ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu simbol yang kelima itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyi dari simbol kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Lalu kita masuk ke operasi hitung perkalian. Nah, di sini telah disediakan contoh perkalian di dalam kolom. Coba perhatikan ya teman-teman. Angka 72 dalam kolom yang paling atas itu merupakan hasil akhir. Nah, untuk kita mendapatkan hasil akhir ini, bagaimana cara mengerjakannya? Contoh dalam kolom nomor 1, 36 kita kalikan 2 akan menghasilkan 72. Lalu perkalian berapa yang bisa menghasilkan 72? Jadi 24 dikali 3 akan mendapatkan hasil akhir yaitu 72. Lalu berikutnya angka 18 ini kita kalikan dengan 4 dan akan menghasilkan hasil akhir yaitu 72. Lalu berikutnya sama ya teman-teman, angka 12 ini kita kalikan dengan angka 6 sehingga dapat menghasilkan angka 72. Lalu berikutnya kita masuk ke pembelajaran 3, masih sama ya teman-teman, yaitu operasi perkalian. Namun di sini contoh yang disediakan adalah sebuah cerita. Coba teman-teman mohon disimak ya. Paman mempunyai 8 pohon mangga. Setiap kali berbuah, suatu pohon menghasilkan 37 mangga. Berapa jumlah buah yang dihasilkan oleh semua pohon mangga setiap berbuah? Nah, penyelesaiannya, cara menyelesaikannya, jumlah pohon mangga paman ada 8 buah. Ada 8 pohon. Nah, setiap pohon mangga berbuah 37 mangga. Jumlah buah yang dihasilkan oleh semua pohon mangga adalah, nih kita susun secara panjang ya teman-teman, 37 ditambah 37 ditambah 37 ditambah 37 sebanyak 8 kali sehingga menghasilkan 296 mangga. Nah, kalau kita kerjakan dengan cara susun ke bawah bisa teman-teman. 37 ini kita kalikan dengan 8, langkahnya 8 dikali 7 itu hasilnya 56. Yang 6-nya kita tulis, 5-nya kita simpan di atas angka 3. Lalu berikutnya 8 dikali 3. Nah, hasilnya 24.
ditambah dengan simpanan kita yang tadi menjadi 29. Jadi kita tulis semua nih angka 29-nya sehingga berjumlah 296. Jadi semua pohon mangga paman setiap berbuah menghasilkan 296 buah mangga. Nah, demikian teman-teman, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Tetap semangat walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Tetap semangat ya teman-teman. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.